Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pada kuliah akuntansi keperlakuan ini dalam keadaan sehat sambil menyimak materi untuk pertemuan ketiga yang akan Bu Sadina sampaikan pada video pembelajaran ini. Nantinya dalam video pembelajaran ini kita akan berdiskusi melalui WA group dan juga ada sedikit ringkasan lah untuk tugas kalian dalam materi hari ini. Oke, saya share screen dulu materinya terkait dengan konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Nah, bagaimanakah sebenarnya konsep keperilakuan dari sisi psikologi dan psikologi sosial? Akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan sikap. Sikap ini adalah yang mendasari atau melatar belakangi perilaku seseorang. Nah, sikap ini sendiri adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, ataupun situasi. Jadi, sikap ini merupakan bentuk daripada aksi atau tindakan yang dampaknya itu bisa positif maupun negatif, bisa berdampak baik ataupun justru tidak baik untuk seseorang, pasti juga menginterpretasikan tujuan dari manusia itu sendiri terkait dengan sikap yang dia tunjukkan. Nah, beberapa teori terkait dengan sikap ini sendiri ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori perubahan sikap. Nah, dalam teori perubahan sikap ini, informasi yang diterima seseorang secara berulang-ulang perlahan bisa merubah sikap atau perilaku terhadap informasi tersebut. Jadi ini biasanya sering terlihat ketika seseorang ini menghadapi sebuah aturan yang berubah, katakanlah. Contohnya, misalnya dalam perusahaan, kemudian biasanya ada aturan terkait dengan kehadiran di kantor gitu misalnya ya. Nah, kemudian karena ada hasil evaluasi, kemudian ada semacam sanksi apabila karyawan itu kemudian tidak bisa hadir di tepat waktu. Sehingga dari perubahan informasi, wah nanti kalau saya terlambat, ada informasi bahwa nanti saya akan dapat teguran, ataupun kita akan dihukum dengan pemotongan gaji dan sampai ke pemecatan, akhirnya itu perlahan merubah sikap atau perilaku seseorang terhadap informasi yang diterima. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori pertimbangan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Jadi, ketika ada faktor eksternal seperti sikap orang lain maupun terkait dengan ancaman-ancaman yang mungkin muncul di luar daripada kendali kita, akhirnya akan mewujudkan sikap untuk mempertimbangkan aspek-aspek atau dampak-dampak sosial itu tadi yang akhirnya merubah sikap individu untuk bisa untuk bisa memahami kenapa orang lain bersikap seperti itu maupun untuk menghindari ataupun mengatasi apabila harus mengalami ancaman daripada sikap-sikap orang di luar daripada diri kita sendiri. Nah, kemudian ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, sedangkan teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Jadi, dalam teori ini kenapa akhirnya berkaitan dengan sikap? Karena sikap itu yang dimaksud dalam teori konsistensi ini adalah sikap yang tidak berubah apapun kondisinya, jadi konsisten. Tetapi kemudian ketika dalam mempertahankan kestabilan itu tadi atau konsistensi itu tadi,
muncul sikap perilaku yang tidak stabil. Hal ini muncul dari teori perselisihan. Jadi mungkin aja dia mengalami permasalahan internal yang kemudian menyebabkan dia, wah saya kayaknya tidak bisa bersikap seperti ini lagi karena ini tidak sesuai dengan cara pandang saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada teori disonansi kognitif. Disonansi ini yang berarti adanya inkonsistensi antara dua sikap atau sikap dengan perilaku. Teori ini dapat membantu kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap dan perilaku. Ada teori persepsi diri. Teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku. Tetapi sikap ini dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Nah, jadi dalam teori persepsi diri ini tadi mengusulkan bahwa sikap ini bukan yang menentukan perilaku seseorang, tetapi melalui sikap akhirnya perilaku yang konsisten itu tercipta. Teori motivasi dan aplikasinya, terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Jadi sikap seseorang itu bisa juga dimotivasi karena dorongan daripada faktor-faktor baik eksternal maupun internal untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi itulah yang akan akhirnya merubah seseorang dalam melakukan sikap atau perubahan sikapnya. Ada teori motivasi awal, yaitu teori hierarki kebutuhan, kemudian ada teori X dan Y, dan teori motivasi Heijin. Teori kebutuhan dan kepuasan, ada 5 hierarki kebutuhan manusia, yaitu ini adalah yang dikenakan oleh Maslow, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi teori motivasi awal ini menyebutkan bahwa manusia itu pada dasarnya termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan dari dirinya yang dikenakan oleh Maslow, mulai dari kebutuhan fisiologis, makan, minum, tempat tinggal, kemudian setelah itu tercukupi dia akan kemudian memenuhi kebutuhan akan keamanan. Kalau sudah makan cukup, rumah punya, kemudian sandang ada, maka pasti selanjutnya ingin aman, ingin merasa aman. Kebutuhan sosial untuk diakui di sosial, lingkungan sosialnya. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan, jadi mungkin di pekerjaan dia ingin berprestasi. Kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu pada titik tertinggi, yaitu kebutuhan ingin menunjukkan bahwa dia punya ingin mengaktualisasikan dirinya. Kemudian ada teori prestasi. 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi ini adalah rasa tanggung jawab yang tinggi, menetapkan tingkat kesulitan dan resikonya, keinginan memperoleh umpan balik atas kinerjanya. Jadi sikap ini juga akan bisa terbentuk melalui teori prestasi. Jadi ada orang-orang yang punya kebutuhan akan prestasi yang tinggi, sehingga ketika dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dia akan merubah sikapnya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian ataukah dia untuk menetapkan kesulitan dan risiko maupun untuk ingin tahu umpan balik dari kinerjanya. Kemudian ada teori motivasi, faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi akan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Ada juga teori keadilan. Dalam teori keadilan ini kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lainnya. Kok nggak adil ya? Kok nggak sama ya gaji saya dengan gaji di perusahaan lain yang sama? Teman saya yang pekerjaannya di begini kok saya lebih berat tapi kok saya dapat gaji lebih sedikit. Itu akhirnya muncul dari sikap, akhirnya mungkin dia jadi malas, mungkin dia kemudian merasa tidak puas terhadap pekerjaannya, terhadap salary-nya, seperti itu. Ada juga teori ERG di mana ada 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan, seperti itu. Ada teori harapan, yaitu bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan untuk diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Dan ada juga teori penguat. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut.
Ada teori penetapan tujuan, yaitu teori yang mengemukakan bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan berpengaruh terhadap perilaku kerjanya. Jadi ketika organisasi mampu menekankan kepada karyawannya apa tujuan daripada organisasi ini, akhirnya karyawan bisa menetapkan sikap yang bisa mengarahkan pada perilaku pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasinya. Teori atribusi adalah perilaku seorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, jadi yang muncul dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Ada yang ini juga termasuk terkenal ya, kalau deskripsi nanti biasanya juga diambil, ada teori agensi mengasumsikan bahwa kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungannya. Ada pendekatan diadik menyatakan bahwa dua pihak yaitu atasan dan bawahan berperan dalam proses evaluasi kinerja. Nah, yang selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Nah, di sini di persepsi ini muncul ketika seseorang ini akhirnya melihat ataupun menginterpretasikan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dia hadapi, ataupun melihat daripada objek yang dia hadapi serta manusia yang dia hadapi. Akhirnya muncullah persepsi. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada faktor pada pemersepsian, yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Faktor yang kedua adalah faktor situasi, yaitu waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial, serta faktor yang pada target, yaitu hal baru, gerakan, bunyi, latar belakang, ukuran, dan pendekatan. Jadi banyak ya yang merata faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi persepsi. Selanjutnya adalah nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Ada juga pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlakukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Sedangkan kepribadian adalah aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan, siapa yang menjadi sosok pemimpin potensial. Dari sini dalam organisasi akhirnya bisa membaca ya dari kepribadian itu karena kepribadian ini adalah tercermin dari perilaku. Perilaku ini muncul dari sikap yang konsisten tadi. Sehingga tadi ketika kepribadian ini tadi menunjukkan sesuai dengan harapan dari organisasi, misalnya ketika dia dihadapkan dengan tekanan pekerjaan, apakah dia mampu menyelesaikan tepat waktu, kemudian dia bisa menghasilkan atau mengerjakan dengan hasil yang optimal atau hanya sekedarnya saja. Kemudian bagaimana ketika dia dikritik, apakah dia mau merespon dengan positif ataukah dia marah-marah, seperti itu. Dari situ, dari kepribadian tercermin itu tadi, akhirnya akan mampu seorang pemimpin dalam organisasi itu menilai nantinya siapa yang bisa mencapai tujuan dari organisasi itu yang sesuai seperti yang dia harapkan, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam teori perilaku dari psikologi dan psikologi sosial itu, konsep awalnya adalah semua bersumber dari diri kita sendiri. Munculnya perilaku itu adalah dari sikap. Sikap yang konsisten akan menghasilkan perilaku yang sama atau konsisten ya. Jadi akan menjadi kebiasaan seperti
kalau dia bersikapnya seperti ini secara konsisten berarti dia orangnya jujur katakanlah. Itu juga akan menggambarkan atau mempersepsikan orang lain, oh ternyata dia itu dalam satu kata sikap dan tindakannya dia sama, sehingga orang berpersepsi bahwa dia itu pasti jujur seperti itu. Kemudian kepribadiannya pasti baik karena dia jujur. Nah, di situ. Nah, sekarang nilai juga dalam pembelajaran juga macam-macam ya. Nah, di sini nanti teman-teman untuk selanjutnya materinya itu adalah kita akan mendiskusikan kaitannya tadi keperilakuan dalam psikologi, baik psikologi maupun psikologi sosial itu tadi, bagaimana terhadap akuntansi sendiri dalam bidang akuntansi. Bagaimana akuntansi ini dapat merubah sikap seseorang atau merubah perilaku seseorang atau kemudian merubah pribadi seseorang. Adik-adik bisa tuliskan analisanya ke dalam tugas yang akan dikumpulkan maksimal H-1 perkuliahan atau pertemuan kita minggu depan. Jadi Anda kerjakan sendiri-sendiri, kemudian semacam memberikan refleksi ya, kira-kira berdasarkan pengalaman ataupun juga berdasarkan kajian-kajian ataupun informasi rujukan yang Anda bisa himpun, kemudian Anda akan bisa menyimpulkan kira-kira dalam bidang akuntansi itu apa sih yang bisa akhirnya menyebabkan perilaku seseorang itu terbentuk, baik itu dari perilaku yang positif maupun mungkin yang negatif dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini nanti akan membantu adik-adik menemukan bahwa oh, fenomena-fenomena tertentu yang berkaitan dengan keperilakuan itu tadi akhirnya bisa menggambarkan bagaimana atau apa yang harus dipecahkan atau ingin diteliti seperti itu. Karena harapannya nanti adik-adik juga ada yang mengambil terkait dengan penelitian dari akuntansi keperilakuan. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Adik-adik sudah ingat tugasnya bahwa merefleksikan keperilakuan itu tadi dari bidang akuntansinya. Ambil rujukan yang banyak, boleh juga ada refleksi dari pengalaman pribadi dan segala macam boleh. Yang penting minggu depan nanti akan kita diskusikan bersama untuk sekalian membahas materi selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.